Selanjutnya saya mohon kepada Prof. Imam Suprayogo untuk memperdalam lagi dan memperluas lagi azan kita malam ini. Silakan Prof. Imam Suprayogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, Gus Wahid dan semua senior yang kami hormati, kita banyak bersyukur pada Allah. Sholawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menarik sekali dan saya kira sudah sangat komplit Gus Wahid, mulai dari penjelasan Gus Wahid sendiri, lalu kemudian Prof. Ari Kuncoro, kemudian Pak Konjen New York, Pak Winanto Adi, lalu Pak Ari Ginanjar. Rasanya sudah sangat sudah sangat lengkap. Kalau saya menyampaikan sedikit pandangan saya, itu adalah sekedar memberikan stressing saja saya kira. Tadi bicara tentang etik global, Islam dan etik global itu kan seperti yang disampaikan oleh Gus Wahid. Gus Wahid mengatakan bahwa yang penting itu memang akhlak, dan akhlak itulah yang sebetulnya sangat mulia. Yang saya kalau tangkap itu apa yang dikatakan oleh Pak Ari Ginanjar adalah celestial etik itu tadi ya, paling tinggi gitu kan. Hanya memang saya membedakan antara akhlak dan etik. Akhlak dan moral itu rasa-rasanya beda. Saya hayati kalau akhlak itu adalah persoalan ruhani. Yang itu kalau roh adalah urusan Allah. Yas'alunaka aniru kuliruh min amri robbi. Kalau itu akhlak, itu lalu konstan. Ada orang atau tidak ada orang itu sama. Tetapi kalau itu etika atau juga yang disebut karakter, itu sebetulnya bisa dibentuk. Seperti yang dikatakan oleh Pak Ari Ginanjar tadi, tergantung kepada budaya, kekuatan pemerintah untuk mendisiplinkan tokoh agama dan seterusnya itu ya, pembiasaan. Tapi kalau yang ini sebetulnya itu tidak terlalu kokoh. Saya pernah berapa kali saya itu datang ke Dubai, pesawat terbang yang ke Teheran. Di Teheran sana itu kan semua orang harus pakai cadar, semua harus tutup. Kalau kita itu ada di Dubai mau naik pesawat kan, pakaian para wanita ibu-ibu ini kan berukut kan sangat longgar. Sama dengan di negara-negara lainnya, sangat longgar. Yang pakai celana, yang tidak pakai kerudung, macam-macam. Tapi begitu nyampe di Teheran, semua sudah berpakaian tertutup semua. Ini tadi gantinya itu kapan gitu kan? Kok setelah dari Teheran sampai di Teheran lalu tertutup semua. Tapi ketika kita sebaliknya berangkat dari Teheran itu, di Teheran sana semua orang tertutup. Tapi nanti ketika nyampe di Dubai, bajunya sudah berubah semua. Hal itu barunya sudah berubah. Kapan ini gantinya? Itulah saya katakan etika gitu kan. Itulah sesungguhnya yang dimaksud dengan watak dan karakter itu gitu kan. Jadi kalau karakter, kalau watak bisa berbeda-beda dan kita harus bisa menyesuaikan itu. Tapi kalau akhlak itu adalah itu urusan Allah sebetulnya. Karena itu ketika Gus Wahid di akhir pembicaraannya itu ngajak berdoa, mudah-mudahan kita diperbaiki oleh akhlak kita, oleh Allah, akhlak kita gitu kan. Dan seterusnya tadi itu sesungguhnya kan menggambarkan bahwa akhlak ini tidak bisa diperbaiki oleh orang per orang.
Kita jangankan kok memperbaiki akhlak mahasiswa, akhlak murid, akhlak keluarga, memperbaiki akhlak sendiri saja itu tidak bisa. Kalau kita lihat misalnya orang-orang pada korupsi, nepotisme, dan sebagainya, dia kan juga tidak suka sebetulnya melakukan korupsi. Wong korupsi itu risikonya begitu besar. Tapi karena dia sendiri tidak mampu sebetulnya, maka lalu kemudian ya mereka lalu kemudian menyimpang seperti itu. Karena itu kalau akhlak ini yang itu lebih konstan itu adalah urusan Allah, yas'alunaka 'anir ruh qul min amri rabbi itu tadi. Lalu bagaimana caranya agar hati kita itu diurus oleh Allah? Seperti yang dikatakan oleh Pak Ari Ginanjar tadi adalah bagaimana kita sholat. Tapi sholat yang betul-betul sholat, yang nyambung. Sholat yang betul-betul kita ketemu Tuhan. Sholat yang kusuk, sholat kusuk itu sholat yang bisa bertemu Allah. Alladzina yadununa annahum mulaku rabbihim itu. Bahwa sholat yang ketika sholat yakin ketemu Tuhan. Wa annahum ilaihi rajiun. Hanya seringkali tatkala bicara ketemu ini, itu tidak pernah lalu kemudian kita bertanya di mana tempat pertemuan menyembah Tuhan itu. Kapan menyembah Tuhan? Kalau itu ada tempat pertemuan, mestinya harus dicari. Dicari tempat pertemuan yang itu aman, tidak diganggu oleh setan, oleh iblis. Yang dikatakan, wa man dakhalahu kana aminan itu di mana tempat disebut bahwa di tempat itu adalah aman dari godaan iblis dan jin. Nah ini barangkali yang perlu digali Quran ini, Gus Wakil. Di mana tempat pertemuan ini yang tidak pernah dicari. Sebab kalau di luar tempat yang aman itu, maka kita sholat lalu tidak sholat. Lalu disebut fawailun lil musholin tadi. Alladzina hum an sholatihim sahun. Dia sholat saja lupa bahwa dia sendiri sedang sholat. Dan betapa susahnya. Begitu juga puasa. Puasa itu sesungguhnya apa yang dipuasakan tentu tidak hanya membesarkan perut, tidak makan, tidak minum, dan juga tidak melakukan hubungan suami istri di siang hari. Sebab kalau hanya itu, maka hadis Nabi mengatakan kamin so'imin laisa lahu min siyami ilal juwal atas. Banyak sekali orang puasa tapi tidak dapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Ini dari sisi puasa. Tentu harus ada pemaknaan-pemaknaan yang lebih substantif, yang lebih mendasar dari apa yang yang kita sebut memperbaiki akhlak ini dan agar akal kita dirawat atau dididik oleh Allah dan juga Rasulnya ini dan seterusnya ini. Jadi saya membedakan antara akhlak, yang akhlak tadi Gus Wakil ngajak berdoa agar akhlak kita diperbaiki oleh Allah gitu kan. Tapi kalau etika lalu kemudian juga yang disebut dengan karakter itu, ya itulah yang terjadi seperti yang saya lihat ketika saya di Dubai yang masih yang kayak gitu longgar, tapi ketika di Teheran kok sudah berubah. Ketika di Teheran masih tertutup, tapi nyampe di Dubai kalau sudah berubah. Ini karena etika saja gitu kan. Nah ini satu. Yang kedua memang begini, dengan perkembangan teknologi yang paling modern, yang sudah kayak begini berkembang. Kalau dulu kan kita itu hanya tahu etika masyarakat kita di kanan kiri, suku kita, lalu berkembang bangsa kita, di samping lalu mempunyai agama. Maka lalu kemudian saya katakan harus nilai-nilai itu harus diperhatikan agar kita itu agar kita ini bisa bergaul, ialah nilai-nilai lokal, nilai-nilai Indonesia, lalu kemudian bagaimana agar kita bergaul di Indonesia yang nilai-nilai agama. Jadi nilai-nilai agama, nilai-nilai keindonesiaan, nilai lokal itu harus dipahami semua. Lah sekarang dengan sains teknologi yang begitu berkembang, dunia begitu sempit, maka lalu kemudian mempelajari etika itu tadi, mempelajari karakter dari berbagai macam, sebagaimana diuraikan oleh Prof. Ari Kunchoro dan juga bapak-bapak yang lain tadi, dunia makin sempit, maka lalu kita punya beban lagi etika global.
Tetapi lalu kemudian ada lagi yang lebih tinggi, kata Pak Ari Ginanjar, adalah celestial etik, ya, yaitu kan dari agama. Nah, kalau itu bisa dipadukan dan kita perhatikan semua, mulai dari lokal, mulai dari keindonesiaan, mulai lalu kemudian dari global, lalu kita lihat agama seperti apa. Kalau agama itu memang jelas akhlak ini, dan kalau itu akhlak sebetulnya di situ hati juga memang harus cerdas. Tatkala hati sudah cerdas, lalu kemudian menjadi bagus karena selalu dikontrol oleh Allah dan Rasul, maka disitulah etika global juga akan berjalan. Disitulah Islam dan etika global. Saya kira itu Gus Wakid pandangan saya untuk yang sedikit yang sederhana ini. Moga-moga bisa dijadikan sebagai bahan renungan, bahan tambahan, bahan pertimbangan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang